Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar bapak-bapak semuanya? Masih semangat? Kurang berapa hari lagi? 3 hari lagi. Masya Allah. Enggak kangen pulang nggak? Enggak. Kerasan di sini. Pripun Pak? Masya. Kerasan di sini ya. Alhamdulillah. Baik, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Kalau semalam kita mempelajari tentang bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah Nabi SAW. Berikutnya kita akan belajar tentang ruhnya sholat, yaitu bagaimana kita mensuasanakan batin ketika sholat agar lebih khusyuk ketika sholat. Sebab pahala seorang hamba yang dia dapatkan dari sholatnya berbanding lurus dengan tingkat kekhusyuannya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu selain apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Dan yang dimaksud apa yang kamu pikirkan dari salatmu adalah nilai kekhusyuan dari salat yang kita kerjakan. Maka dalam salat kita harus memperbaiki lahir batin. Bagian lahiriah kita perbaiki dengan cara belajar bagaimana agar sholat kita sesuai panduan Nabi SAW. Bagian batin kita perbaiki dengan cara belajar apa yang harus kita pikirkan ketika sholat. Tadi malam kita sudah belajar bagian yang pertama. Maka orang ketika menjadikan sholatnya itu berdalil, sholatnya apa? Berdalil, insya Allah dia bisa melaksanakan sholat dengan lahiriah yang baik. Makanya kata kunci agar sholat kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah jadikan sholat kita berdalil. Kamu kenapa kok sedekap? Dalilnya ini. Kamu kenapa kok angkat tangan? Dalilnya ini. Kenapa kalau rukuk seperti ini? Masing-masing ada dalilnya. Jadikan sholat kita berdalil. Ini prinsip ya. Baca buku apa Pak untuk bisa mengetahui dalil dari masing-masing gerakan sholat? Ada buku yang judulnya Sifat Sholat Nabi SAW, karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan ada juga buku yang kita buat ringkasan sehingga lebih ringan, tidak menyebutkan ikhtilaf ulama secara panjang lebar. Salah satunya buku ini ya, Tafsir Salat. Di situ kita juga sebutkan gerakan ini dalilnya ini, gerakan ini dalilnya ini. Baik, kemudian yang kedua adalah belajar khusyuk. Belajar khusyuk berarti belajar apa yang perlu kita pikirkan ketika kita salat. Apa yang perlu kita pikirkan ketika kita salat. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali terlebih dahulu dengan membaca sebuah hadis tentang bagaimana pengaruh konsentrasi ketika sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin lahu laha a'lam." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat memakai khamisah yang ada coraknya. Khamisah niku napa? Semua bentuk pakaian. Orang menyebutnya
gamis. Ada komis, ada khomisoh. Kalau khomisoh semua bentuk pakaian. Kalau komis itu pakaian yang ada lengannya. Dan Nabi SAW menyukai komis. Kenapa? Karena pakaian kalau ada lengannya seperti ini akan lebih mudah dipakai melakukan gerakan. Sebab pakaian orang di masa silam kalau enggak seperti ini, pakaiannya seperti yang kedua adalah seperti orang ihram. Sarungan, lalu pundaknya ditutupi kain. Seperti orang yang sedang umroh atau haji. Nah, jenis yang kedua tadi yang cuma ditutupi kain, kalau dipakai gerak-gerak kadang jatuh. Makanya kalau ada riwayat Nabi SAW berdoa mengangkat tangannya sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Itu bukan karena pakaian beliau sobek, tapi karena apa, Pak? Yang dipakai tadi kain yang ditutupkan di pundak. Baik. Nah, Rasulullah SAW memakai baju yang baju itu ada a'lam, ada coraknya. Lalu fanadhara ila a'lamiha nadhratan. Beliau sempat ngelirik ke arah coraknya, ke arah batiknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Tolong kembalikan ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah, dan minta ganti dengan kain ambijaniyah. Yang di situ enggak ada lurik-luriknya. Alasannya apa? Fa innaha alhatni anifan fi salati, karena ternyata batik di kain ini tadi ganggu salatku. Masya Allah. Sehingga batik saja itu ganggu salat, apalagi suara ringtone. Masya Allah. Dan suara ringtone macam-macam ya. Ana sing lagu pop ya. Ana sing gabus, ana yang gambus, ana yang dangdut, terus ana meneh. Karawitan dan seterusnya. Ini Masya Allah salat kok jadi ana suara wayang. Nah, seperti ini tolong dikondisikan ya. Jadi jangan sampai, tanggung jawab bagi setiap muslim yang bawa HP. Tanggung jawab bagi setiap muslim yang bawa HP sebelum sholat harus mengkondisikan HP-nya. Ya, sehingga sebelum sholat tolong diperhatikan HP-nya dimatikan ya, atau di mode silent biar nggak ganggu kanan kirinya. Baik. Sebab nanti gangguan suara itu Pak lebih kuat daripada gangguan gambar. Gangguan suara itu lebih kuat pengaruhnya bagi hati daripada gangguan gambar. Kita balik ke sini ya. Jadi Nabi SAW merasa terganggu dengan sholatnya ketika beliau melihat corak yang ada dalam baju beliau. Padahal kita melakukan seperti ini biasa saja ya. Misalnya Bapak pakai batik sama dengan saya ya. Merasa terganggu atau tidak? Tidak ya? Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW terganggu. Kita yang pakai batik, sajadahnya penuh dengan warna, kita tidak merasa terganggu. Sebabnya apa Pak? Kita tidak merasa terganggu. Karena konsentrasinya ke bacaan-bacaan tadi. Wes kulino ya, kebiasaan. Jadi begini ya. Kualitas sholat kita itu ukurannya kayak gini Pak. Orang kalau sedang membaca berita, lalu dia berada di tempat yang ramai, misalnya jenengan buka WA, di situ ada berita, aneka berita. Bising, kanan kirinya bising. Masih bisa nggak baca berita? Masih bisa atau tidak? Masih bisa. Tapi kurang konsentrasi. Cuman yang kita baca berita scroll gitu aja, dinaikin ya. Karena kenapa? Kita nggak merasa begitu penting baca berita sehingga tidak harus konsentrasi penuh. Salah ya rapopo. Itulah orang yang baca berita.
Lain halnya kalau kita mengerjakan matematika. Anda mengerjakan matematika yang sulit, soal yang rumit, di tempat yang bising, bisa nggak? Nggak bisa. Saya butuh konsentrasi. Maka dia cari tempat yang senyap, yang tenang, tidak ada banyak suara. Sehingga sampai ujian itu dikasih pengumuman, harap tenang, ada ujian. Karena orang kalau butuh konsentrasi yang maksimal, dia itu tidak bisa Pak di tempat yang banyak gangguan itu tidak bisa. Baik, dari situlah kita bisa mengukur tingkat kualitas sholat kita. Tingkat kualitas sholat kita yang di masjid ada banyak gangguan, sajadahnya rameh dengan gambar dan seterusnya. Kenapa kita tidak merasa terganggu? Karena sholat kita itu sama seperti orang yang baca berita. Tidak begitu konsentrasi. Kenapa? Radong apa sing diwaca. Tidak paham dengan apa yang dibaca. Sehingga pikirannya melayang kemana-mana. Karena oleh sebab itu kita tidak merasa begitu terganggu dengan batik. Kemudian ada sajadah yang aneka gambar. Lain halnya kalau orang itu konsentrasi maksimal. Ada sesuatu yang mengganggu sedikit, dia akan terganggu. Itulah contoh kualitas sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipahami ya, kenapa kita ketika sholat tidak begitu terganggu dengan aneka gambar. Karena tingkat konsentrasi kita ketika sholat tidak begitu maksimal. Makanya ada banyak gangguan, bagi kita biasa saja, nyaman saja. Baik. Karena itu orang ketika sholat dan dia sangat fokus pada waktu sholat, dia akan sangat konsentrasi. Dan ketika dia sangat konsentrasi pada saat dia sholat, ada yang mengganggu, dia akan merasa terganggu. Nah sekarang coba kita lihat, lalu bagaimana caranya agar bisa khusyuk dalam sholat. Dulu waktu kajian seputar masalah khusyuk dalam sholat ini masih sangat jarang ya. Sehingga banyak orang tuh nggak tahu gimana caranya khusyuk dalam sholat. Sampai ada sekelompok orang yang membuka pelatihan khusyuk sholat. Ya. Berapa Pak dulu bayarnya Pak? Mahal ya? Sekitar 1 jutaan atau berapa itu. Jadi Masya Allah ada pelatihan sholat khusyuk bayar 1 juta. Jadi wong nek ra duwe ora iso salat khusyuk. Syaratnya untuk bisa salat khusyuk harus bayar 1 juta. Nah, saya sempat tanya kepada sebagian jamaah ya, yang pernah ikut pelatihan ini. Itu kok mahal kenapa? Ya di hotel. Nah, kenapa enggak di masjid? Ya kudu ning hotel. Masya Allah. Kalau dilakukan di masjid, disampaikan di masjid, insya Allah banyak kaum muslimin yang bisa dapat manfaat. Sampai di salah satu masjid yang tidak jauh dari sini di daerah Minomartani ya, sempat mau mengundang tim ini untuk mempelajari cara khusyuk dalam sholat. Terus ditanya sama takmir, kira-kira biayanya berapa untuk satu sesi. Informasi yang mereka sampaikan ke saya 30 juta. Terus mundur takmirnya resik rasito. Masya Allah, berarti mahal ya Bang ya, untuk belajar khusyuk dalam salat. Baik, jenengan di sini gratis insya Allah. Oh enggak, yang belajar ini waktu pagi ini ya. Nah di sini bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu ada 2. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk batin. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk batin. Khusyuk fisik, apa itu khusyuk fisik? Ketenangan fisik dalam arti tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Nah yang seperti ini orang Indonesia pinter. Contohnya seperti apa Pak?
Seorang tentara Inggris yang bertugas jaga di pintu masuk, dia selalu diam dengan posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk fisik. Siap, gerak, meneng Pak. Begegek meneng, gerak-gerak. Ya. Mau ada nyamuk, ada lalat, ada apa, dia itu nggak gerak-gerak sama sekali. Sampai kan ada video itu ya, ada tentara yang sedang berjaga, siap gerak, bojone teko. Terus bojone itu ngasih hadiah, bunga atau apa gitu kan. Tapi dia diam saja. Nggak ngomong apapun, istrinya menyapa dia diam saja. Karena dia pantangan untuk melakukan gerakan. Dan dia nggak boleh berkomunikasi, sehingga ditanya diam saja. Katanya sih untuk menjaga wibawa. Saya pernah ketemu dengan salah satu abdi dalam keraton ya. Lalu beliau bilang gini, kita kalau sudah di dalam area keraton itu dilarang ngomong dengan orang asing. Sehingga waktu dia itu ketemu sama orang lain cuman diam saja. Jalan ya jalan, diam saja. Katanya ini dalam rangka untuk menjaga wibawa. Ya meskipun dalam agama kita beda ya. Kalau dalam agama Islam kan ketemu orang lain ngapain Pak? Salam dan menyapa. Senyum, sapa, salam. Ya, ini ndak begegek meneng nunduk melaku. Ini kata salah satu abdi dalam katanya demikian. Baik, kembali ke sini. Jadi kalau khusyuk fisik itu fisik diam, tidak banyak bergerak ketika sholat. Alhamdulillah untuk jenis ini kaum muslimin Indonesia pinter ya. Sehingga jika dibandingkan dengan sholatnya orang-orang yang ada di kanan kirinya ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, kaum muslimin Indonesia kalau sholat lebih anteng. Ketika orang takbiratul ihram dia mengangkat tangan lalu sedekap, kemudian dia diam tenang, hakikatnya dia sedang melakukan khusyuk fisik. Sehingga inti khusyuk secara fisik adalah tidak bergerak, tidak tolah-toleh, tidak lirak-lirik, fokus dengan satu gerakan yang dia lakukan ketika sholat. Dan sampai kita ini punya doktrin kan begini ya. Kowe nek sholat tidak boleh, kamu kalau sholat tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Kalau 3 kali batal. Kalau lebih dari 3 kali batal. Sampai ngukur saja itu dibatasi maksimal 3 kali. Kukur, kukur, kukur. Nah, nek kukur 1 lagi batal. Saya dulu pernah diajari ya. Jadi ngukur itu kan jari ini 1, 2, 3 itu dihitung 3. 1, 2, 3. Akhirnya karena ada doktrin itu, maka masyarakat Indonesia ketika sholat nggak mau banyak bergerak meskipun HP-nya muni. Nah, sehingga HP ada di kantongnya. Dia sholat muni gak karuan yang menengah ya. Padahal dia bisa untuk mematikan. Karena menurut dia tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Baik, sekarang kita luruskan. Orang ketika sholat melakukan gerakan itu boleh atau tidak? Boleh? Tergantung apa? Tergantung gangguan. Baik, para ulama membagi gerakan sholat ada 3. Nomor 1, melakukan gerakan yang menjadi bagian dari amalan sholat. Seperti angkat tangan, kemudian apa lagi? Bersedekap, lalu mengisyaratkan jari telunjuk. Ada yang diem, ada yang digerakkan. Ini adalah gerakan-gerakan yang disyariatkan untuk dilakukan di dalam sholat. Sudah? Ini gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat, tapi bisa menjadi penyempurna gerakan sholat. Gerakan yang bukan bagian dari sholat tapi menjadi penyempurna gerakan sholat.
Contohnya apa? Merapatkan shaf, geser, ada salah satu jamaah yang batal, terus belakangnya maju nutupi shaf. Ketika ada orang yang lewat, kita hadang, jangan sampai dia lewat. Lalu apalagi misalnya sarungnya melotrok terus didandani, karena nanti khawatir terbuka auratnya. Dan gerakan-gerakan yang semisal ini bukan gerakan sholat, tapi bisa menjadi penyempurna sholat. Yang ketiga, gerakan di luar sholat yang bukan penyempurna sholat, namun dibutuhkan oleh manusia. Contohnya kukur-kukur, garuk-garuk, gosok-gosok, podo wae ya. Contoh yang lain, misalnya mateni HP. Contoh yang lain, apa Pak? Nulungi anak. Contoh yang lain, dan seterusnya. Buka pintu yang pernah dilakukan Nabi SAW ketika Aisyah mau masuk, sementara pintunya terkunci. Nabi SAW bukain pintu untuk Aisyah dalam posisi sedang sholat. Gendong anak, naruh anak dari gendongan ketika sholat hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan itu dengan cucu beliau. Nah, untuk gerakan jenis yang ketiga ini, gerakan di luar sholat yang bukan penyempurna sholat, para ulama ngasih 3 syarat. Yang pertama, gerakan itu dibutuhkan. Sehingga kalau tidak dibutuhkan, tidak boleh. Yang kedua, gerakan itu tidak terlalu sering. Dibutuhkan tapi terlalu sering yang tidak boleh. Ya. Misalnya bolak-balik delok WA, cendung delok WA, cendung delok WA mana. Nah ini memang kadang dibutuhkan lihat WA ya. Tapi kalau terlalu sering tidak boleh. Yang ketiga, ya, batasannya terlalu sering. Kembali kepada pemahaman masyarakat secara umum. Jadi tidak ada batas angka. Yang ketiga, berkesinambungan. Ya. Bar iki nyambung iki, nyambung iki, nyambung iki. Sudah? Yang ketiga, tidak berkesinambungan ya. Tidak berkesinambungan. Kalau 3 syarat ini dipenuhi, gerakan ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak dipenuhi 3 syarat ini, maka gerakan tadi membatalkan sholat. Misalnya, tidak dibutuhkan atau terlalu sering berkesinambungan. Nah itu tidak boleh. Gerakannya tidak dibutuhkan, terlalu sering dan berkesinambungan. Ini bisa membatalkan sholat. Sholat delehno ketu, terus buka kancing baju, jukuk HP delok lebokno meneh, kemudian dolanan jenggot, ya. Kadang dolanan kaca meripat, lepas pasang, kayak gitu terus. Ya ini sholatnya bisa batal karena terlalu banyak bergerak. Dan Allah perintahkan agar ketika kita sholat kita diem, nggak banyak bergerak. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap kepada Allah dalam posisi qanitin. Qanitin artinya tenang, tidak banyak bergerak. Masya Allah, ini sedang disuting ya, cari yang ngantuk ini kayaknya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fis shalah. Faqala, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang noleh ketika salat. Faqala, lalu beliau mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah bentuk sambaran setan untuk mencolek salatnya seorang hamba. Agar salat hamba ini berkurang, maka disambar, dicolek dengan cara disuruh noleh.
Ya, alhamdulillah kalau kita tidak melakukan seperti itu, rata-rata kaum muslim Indonesia sabar ketika sholat, sehingga begitu selesai takbiratul ihram, diem, nggak banyak bergerak. Ngeten nggih, Pak? Nah, tapi ya ada bagian wajib yang harus dilakukan. Contohnya HP tadi ya, kalau ganggu segera dimatikan jika sekiranya lupa sebelum melaksanakan sholat. Baik, yang kedua khusyuk batin. Nah, ini yang lebih susah ini ya. Apa itu khusyuk batin? Khusyuk batin berarti batinnya fokus memikirkan isi sholat, tidak berkeliaran, tidak memikirkan selain sholat yang sedang dia kerjakan. Karena bisa jadi ada orang yang fisiknya di masjid tapi atine ning pawon, goleki panganan, Pak. Kenapa? Dia membayangkan sesuatu setelah sholat. Aku bariki arep madang. Ya. Setelah ini saya mau makan, wes mikir mau bojone masak opo ya. Akhirnya hatinya itu keluar dari jasadnya. Lalu lari kemana? Ke dapur, Pak. Goleki panganan. Iku mau kita goreng iwak. Kelayapan itu hatinya. Sehingga fisiknya ada di masjid, tapi hatinya ada di mana? Hatinya ada di dapur, ada di kantor, ada di kafe, ada di pasar. Kadang ketika dia sedang sholat, iku mau jemuranku sudah saya angkat belum ya? Karena udan. Nah, itu contoh orang yang fisiknya di masjid tapi hatinya keluar kemana-mana. Sebab dari apa yang ada pada diri manusia, yang jangkauannya paling jauh itu mana, Pak? Yang jangkauannya paling jauh itu mana? Hati. Fisik itu jangkauannya paling pendek. Misalnya si A nggak seneng sama si B, tapi dia mau memukul si B. Nah, B ada di tempat jauh, nggak bisa dia mukul. Cuman lisannya bisa mukul B dari jauh. Misalnya dia ngomong yang jelek tentang B, sampailah kepada B. Sehingga B yang ada di tempat jauh bisa dipukul pakai lisannya. Dan hati bisa lebih kuat dari itu. Sehingga dia bisa ngerogoh sukmo. Suudzon pada orang. Itu kan ngerogoh sukmo ya. Aku ngerti, wong iki mesti kaya ngene. Itu batinnya ngerogoh sukmone wong liya, Pak. Bahkan tidak hanya itu. Dia kadang suudzon kepada Allah. Itulah batin. Maka Allah singgung dalam Al-Quran, yadhunnuna billahi dhannas saw. Ada orang yang punya dugaan buruk kepada Allah Ta'ala, suudzon kepada Allah. Sehingga batin manusia itu bisa menembus jauh lebih melebihi dari batas kemampuan fisik manusia. Ada orang Arab munggah haji rasido, wis bayangno haji, sampai masuk mimpi tawaf misalnya. Itu contoh kemampuan batin yang dia bisa lari kemana-mana. Makanya fisik hati itu adalah amal yang lebih susah dibandingkan khusyuk. Khusyuk batin lebih susah daripada khusyuk lahir. Karena khusyuk batin itu mengajak batin untuk diam. Padahal biasanya batin kita itu kelayapan kemana-mana. Sehingga susah untuk diajak diam. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang ngobrol dengan dirinya sendiri. Karena batinnya sedang bercerita banyak hal di luar sholat. Sehingga dia dengan batinnya ngobrol. Mikir dagangan, mikir duit, mikir bojone, mikir utang, ya. Dan itu dilakukan ketika sholat. Nabi SAW menyebutkan keutamaan berwudu dengan sempurna. Lalu orang itu sholat dengan khusyuk, kata beliau, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma qama farafa'a rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yaitu wudu dengan sempurna, sebagaimana kemarin sudah kita ajarkan ya. Lalu dia sholat 2 rakaat, dan selama dia sholat dia nggak ngobrol dengan dirinya, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Masya Allah. Kuncinya berusaha untuk fokus. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sehingga sesuatu yang tidak terpikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat. Sering kayak gitu Pak? Sering ya. Sampai gini kan, ketika kita sedang sholat, kita itu kan seperti sedang merencanakan sesuatu. Bar sholat ki arep apa wae ya. Anggo bar sholat arep madang, bar madang ngepit, bar ngepit mancing. Bar mancing blonjo. Itu sampai terpikir ya rangkaian kegiatan yang mau kita lakukan, dan itu terpikir di dalam sholat. Ya, sampai lupa salam. Lupa salam itu berarti gak mandek-mandek sholatnya ya. Baik. Yang kayak gitu terjadi kenapa Pak? Hah? Itulah setan yang menggoda kita ketika kita sholat. Pikiran kita diajak melayang kemana-mana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asyaitanu wa lahu duratun." Apabila kumandang azan dilantunkan atau azan sedang dikumandangkan, maka setan lari meninggalkan masjid sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai dia tidak mendengar azan. Makanya kalau azan berkumandang jangan malah pergi dari masjid. Ya. Kenapa? Itu meniru setan. Kadang ada orang ya, sebelum azan dia kelekaran yang masjid, istirahat. Begitu azan bubar. Mengejar setan. Kok nemu parian kok yang ini gitu kan. Setannya melayu dia kejar. Masya Allah. Nah biasanya nyun sewu nggih, tukang-tukang itu ngeten nggih, yang garap masjid itu. Ketika nggak ada azan, dia di masjid ngerjain apa yang ada di masjid. Begitu azan bubar, lungo. Dan nggak sholat dia, nggak sholat. Kebiasaan ya. Tukang-tukang yang bangun masjid itu, ketika sholat, waktunya sholat dia malah nggak sholat. Baik. Di sini nggak ada ya? Di sini mandornya kok ya. Mandornya tukang. Faida qadan nida akbala. Ketika azan sudah selesai dia datang. Hatta idza thuwiba bis shalah, ketika iqamah dikumandangkan dia datang, dia pergi lagi. Adbaro. Hatta idza qadat taswik abala. Ketika sudah selesai iqamat dia datang lagi. Hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsihi. Lalu dia membisikkan orang yang sedang salat. Di sini disebutkan hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsihi, lalu dia membisikkan dalam hati orang yang sedang salat. Apa yang dia bisikkan? Yaqulu uzkur kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Lima lam yadhkur. Eleng iki, eleng iki, eleng iki. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Yang sebelumnya enggak kepikiran sama sekali pada dirinya. Enggak kepikiran itu tiba-tiba muncul, Pak. Oh, kunci kuning kene mau hilang kok barengan. Sampai kadang kunci itu ketemu ketika apa? Salat. Dapat inspirasi. Dompetnya ketemu nalikane salat. Ya. Itulah pengaruh dari salat yang berusaha khusyuk. Sampai ada sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan,
Kalau kamu terlupa sesuatu atau kehilangan sesuatu, dianjurkan untuk sholat dengan khusyuk. Berusaha khusyuk, engko dielingno setan. Dan memang kadang kita seperti itu ya. Sampai sing utang-utang zaman dhisik, sing wis lali-lali itu kelingan ketika sholat. Pernah kayak gitu, Pak? Hah? Utangnya orang lain. Oh gitu. Masya Allah. Hatta yadhalla rajulul la yadri kam shalla. Sampai orang itu enggak sadar berapa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan. Maka menyadari ini semua, salat itu lahiriahnya fokus, batinnya juga fokus. Berarti ketika salat kita ini sebenarnya sedang apa, Pak? Sibuk. Ketika salat sebenarnya kita ini sedang sibuk. Karena itu saya sebutkan di buku tafsir salat, salat itu sudah sibuk. Maka jangan ditambah dengan kesibukan yang lain. Nabi SAW pernah sedang salat, lalu tiba-tiba ada orang yang memberi salam kepada beliau, tapi tidak dijawab. Seusai salat, Rasulullah SAW mengatakan, Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Beliau menyebut salat dengan kegiatan yang berisi kesibukan, karena orang yang salat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan, batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tertentu dalam salatnya. Sehingga secara prinsip, jika orang melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan melupakan kesibukan yang lain. Sebagaimana batin kita, jika hati ini melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan lupa dengan kesibukan yang lain. Dipahami ya? Nah, di sini muncul pertanyaan. Itu Nabi SAW tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kok beliau tidak terasa? Padahal sing nyawang yang lihat aja kasihan, tapi beliau sendiri tidak merasa. Kok bisa seperti itu? Yang lihat itu istrinya. Ngapain Nabi SAW sholat sampai seperti ini? Padahal beliau kan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa beliau sholatnya seperti ini? Maka Nabi SAW ngasih jawaban apa? Afala akunu abdan syakura. Bukankah saya layak untuk jadi hamba yang bersyukur? Jadi kakinya bengkak itu tidak terasa. Jenengan tadi tahajud ya, kakinya bengkak enggak? Hah? Bengkak, Pak? Meh bengkak. Keder. Itu kurang suwe itu. Ditambahi saidik bengkak itu. Hah? Masya Allah. Jangan sampai nanti mutung ya. Engko cerita karo bojone, semoh meneh melu iki. Kapok gara-gara kon tahajud. Baik. Nah begini ya. Jadi kenapa beliau itu sampai kakinya bengkak tidak terasa dalam sholat? Ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Khamis, hafizahullah. Orang itu kadang saking fokusnya dengan gerakan tertentu atau kejadian tertentu sampai dia itu tidak memikirkan fisiknya. Sehingga misalnya ada orang ya, dia kecelakaan, brak. Lalu anaknya terpental dan dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Lari dia untuk menyelamatkan anaknya. Digendong adanya. Kemudian diingatkan sama orang, Pak, kepalanya berdarah, Pak. Kepalanya berdarah. Oh iya. Dia sendiri kepalanya berdarah enggak nyadar. Sehingga orang yang kecelakaan itu dalam posisi karena fokus pada satu titik tertentu sampai badannya berdarah, apanya berdarah, dia itu enggak nyadar. Ya. Pernah ada teman saya ya, dia cerita waktu dia kecelakaan, gitu. Begitu dia bangun, dia pegang kepalanya, utuh, alhamdulillah, enggak ada yang berdarah. Ya. Terus tangan kakinya, alhamdulillah,
nggak ada yang patah, utuh. Begitu dia berdiri, netes darah. Dicari itu di mana netes darah. Jadi dia itu nggak sadar bagian mana yang luka, dia nggak sadar. Ternyata tuburnya sobek. Itu netes darah, tuburnya sobek. Sampai dia itu, ini teman kuliah ya, dia tidur tengkurap tuh sampai beberapa hari gitu karena dijahit Pak. Nggak bisa tidur telentang. Tidurnya tengkurap terus, tuburnya sobek. Nah itu contoh orang ketika fokus dengan hal tertentu sampai dia lupa kepada apa yang ada pada dirinya. Makanya kadang ada orang yang sholat, saking fokusnya dia sholat, sampai dintop tawon bolak-balik, gak kerasa. Nah di buku ini saya sebutkan beberapa contoh ya. Ada hamba yang ketika sholat, ulama di masa silam yang ketika sholat, saking khusyuknya sampai dintop tawon bolak-balik gak terasa, yaitu Imam Bukhari. Ya. Baik, coba saya. Nah Imam Bukhari itu pernah sholat, kemudian selesai sholat beliau tanya kepada keluarganya, ini ada yang ganggu di punggung apa? Terus dibuka bajunya, ternyata tawon dan dintop sampai sekitar 16 titik. Ya, jadi ya benjol-benjol di 16 titik, tapi beliau tidak terasa. Dulu juga ada sahabat yang ketika sholat lalu kakinya dipanah sama orang. Jadi sahabat Bishr dengan Ammar bin Yasir diperintahkan oleh Nabi SAW, tolong kamu berjaga. Tolong kamu jaga. Sudah? Akhirnya pasukan tidur semuanya, 2 orang ini jaga. Lalu Bishr dan Yasir, Ammar bin Yasir milih, kamu mau jaga dulu atau tidur dulu? Ammar bilang, saya tak tidur dulu, nanti silahkan bangunkan saya di setengah malam. Kalau sudah pertengahan malam, kita gantian. Baik. Akhirnya Ammar tidur, Bishr jaga sendirian. Kemudian beliau sholat sendirian Pak. Seluruh pasukan yang lain tidur. Nabi SAW tidur. Tiba-tiba datang orang musyrikin yang sedang mengintai. Melihat penjaganya sholat sendirian, dipanah. Ketika dipanah, nancep, tetap sholat. Keluar darah, tapi tetap sholat. Dipanah lagi, nancep, tetap sholat. Dipanah lagi sampai yang ketiga kalinya, nancep, kena, tetap sholat. Akhirnya orang ini karena merasa nggak kuat banyaknya darah yang keluar, kemudian dia itu merangkak membangunkan Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bangun. Orang yang mana ini tuh ketakutan. Orang kafir yang mana tadi ketakutan. Iki menungso apa jin? Bola balik dipanah itu, tetap berdiri sholat. Sampai dia itu ketakutan, akhirnya dia lari. Masya Allah. Sehingga kekuatan fisik seorang hamba itu terkadang dipengaruhi oleh mentalnya. Dia sudah kena panah, tapi tetap mentalnya kuat, sehingga dia tidak bergerak. Lalu membangunkan Ammar, dan beliau mengatakan, andaikan saya tidak khawatir dengan Rasulullah SAW, akan tetap saya lanjutkan sholat. Karena saya khawatir saking banyaknya darah yang keluar, saya mati. Dan nanti kalau saya mati nggak ada yang jaga. Akhirnya dibangunkan, beliau bangunkan Ammar. Lalu Ammar mengatakan, kenapa tadi kamu tidak bangunin saya sejak panah yang pertama? Beliau mengatakan, aku sedang berada di surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin memutusnya. Karena fokus tenggelam dengan indahnya bacaan surat Al-Kahfi. Beliau menyelami kalimat demi kalimat yang beliau baca ketika membaca surat Al-Kahfi. Nah, itu contoh orang yang saking fokusnya dengan satu hal yang tertentu sampai dia tidak merasakan apa yang ada di kanan kirinya.
Ada juga satu riwayat, wallahu alam, apakah riwayat ini benar atau tidak. Seorang ulama tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Siapa namanya, Pak? Urwah bin Zubair. Urwah ini kakinya pernah terluka. Lalu sampai bernanah hingga kakinya ini bengkak besar. Ya, zaman dulu kan tidak ada suntik antibiotik, ya. Tidak ada obat antibiotik, tidak ada. Akhirnya divonis oleh tabib, kaki bapak harus diamputasi. Nah, amputasi kan kudu geraji tulang. Tulangnya harus digeraji. Lalu tabibnya ini meminta cara orang dulu, Pak, ketika mau operasi. Monggo jenengan minum khamr dulu sampai mendem dioperasi. Itu cara orang dulu. Sehingga orang dulu kalau mau operasi mendem dhisik, baru mendem teler baru dioperasi. Nah, enggak ada obat bius. Urwah seorang ulama kibar disuruh mendem, enggak mau beliau. Ini haram. Nggak boleh saya minum. Ya terus gimana? Apa Tuhan sanggup untuk menahan sakitnya amputasi? Baik, saya akan sholat. Saya akan sholat 2 rakaat. Nanti silahkan diamputasi kalau saya sudah selesai sholat. Biar kalaupun saya mati, ya saya mati dalam posisi sudah melaksanakan sholat. Akhirnya orang ini sholat, Urwah bin Zubair ini sholat. Dan beliau memang terkenal sebagai ulama yang kalau sholat itu seperti batu, Pak. Saking khusyuknya, nggak bergerak sama sekali. Fokus dengan sholat yang dia kerjakan. Di posisi beliau sholat ketika tasyahud, mungkin beliau sholat karena kakinya dalam posisi bengkak, ya. Jadi tidak bisa duduk dengan sempurna, mungkin selonjoran atau gimana. Di posisi beliau tasyahud, sang tabib mengamputasi kakinya. Lalu beliau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sekarang silahkan kaki saya diamputasi. Tapi bilang, sudah kami amputasi. Coba, kira-kira nalar siapa yang sanggup memikirkan seperti ini? Oh, kayaknya kok mustahil, tapi itu terjadi. Ada orang yang dia tidak merasa ketika kakinya diamputasi dalam posisi sedang salat. Saking khusyuknya ketika salat. Kok bisa, Pak? Konsentrasi orang itu sampai seperti itu? Memang bisa. Dulu sudah pernah ada. Jauh sebelum ini. Kapan itu? Ketika istri sang raja Mesir mendapatkan tuduhan dari para wanita Mesir. Imra'atul azizi turawidu fataha qad syaghafaha hubba. Istrinya sang aziz, istrinya sang raja itu seneng sama pembantu laki-lakinya. Saking senengnya sampai kedanan, ya. Jatuh cintanya itu sampai gila cinta. Akhirnya karena dia merasa sakit hati digeranengi wanita se-Mesir, mereka diundangi semua. Diundangi, lalu disuruh duduk. Wa'ajadat likullim minhunna sikinan. Masing-masing dikasih pisau. Masing-masing dikasih pisau. Lalu wanita ini memerintahkan Yusuf. Wa qalat ikhruj. Yusuf, keluar kamu. Jalan di depan wanita itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ma hadza basyara. Begitu Nabi Yusuf ini keluar dan mereka melihat Yusuf, akbarnahu, semuanya Bapak tercengang dengan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahun, dan mereka motong tangannya, dipotong, gak terasa. Itu cerita dalam Quran, ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Lalu mereka mengatakan, Masya Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini. Ya, coba Pak, istri jenengan ya, lihat lelaki yang paling ganteng misalnya. Ya, lihat lelaki yang paling ganteng.
Di saat dia melihat lelaki yang paling ganteng, tusuk dengan jarum pentul. Nah. Nek sak krasa, aduh loro. Wah, durung ana apa-apane. Kalau dia ditusuk dengan jarum kok dia masih terasa sakit, berarti itu ya rano apa nih, khusyuknya kurang gitu. Wanita ini lihat gantengnya Nabi Yusuf sampai motong tangannya nggak terasa. Masya Allah ya, motong tangan nggak terasa itu kayak gimana Pak? Wong kita aja ini cek darah ya, mau ditusuk itu gila-gila ya. Jangankan itu, mau swab aja ya. Ini nggak pakai darah-darahan tuh swab ya. Ditusuk pakai alat swab hidungnya itu wis gemeter dulu. Karena badan manusia ketika mau disakiti dan dia sadar, dia akan ketakutan. Masang infus mungkin dia akan ketakutan. Baik. Itulah contoh orang yang kalau sudah tenggelam dalam kekhusyuan sampai dia itu melupakan segala yang ada di kanan kirinya. Pak, kita kalau sholat disuruh kayak gitu kayaknya mustahil. Tidak bisa. Ya minimal ketika kita sholat, kita bisa membayangkan apapun yang bisa mendukung kualitas khusyuk sholat kita. Sehingga dengan itu kita berharap kalau tidak bisa sempurna, ya jangan sampai ketinggalan terlalu jauh sehingga pikirannya melayang kemana-mana sampai kadang merancang agenda setelah sholat. Nah, itu kalau bisa jangan dilakukan. Yang dipikirkan apa Pak? Mikir makna dari bacaan-bacaan kita. Lah aku gak ngerti maknanya ya. Berarti jenengan perlu belajar apa? Tafsirnya. Nah, bacaan sujud itu tafsirnya apa? Ruku tafsirnya apa? Nah dengan itu kan nanti kebayang Subhana rabbiyal azim itu pemahamannya bagaimana. Subhana rabbiyal a'la ketika membaca doa iftitah juga sama. Walhamdulillah. Baik. Nah kalau kita bisa sholat seperti ini, insya Allah sholat kita akan bisa menjadi sholat yang menenangkan batin. Sehingga ketika duwe masalah, pelariannya sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadabahu amrun shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya masalah, sholat. Ya, kita kalau punya masalah, turu. Yang benar gimana kalau punya masalah? Sholat. Wudu, sholat. Karena itulah bentuk pelarian ketika kita sholat. Sehingga dulu para sahabat ketika mereka punya masalah mereka sholat. Nabi SAW juga demikian. Sebagaimana kata Hudzaifah ibnul Yaman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau punya masalah besar beliau sholat. Dan beliau pernah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu tempat untuk istirahat. Kita kan enggak ya. Kalau kita sholat, saya istirahat, saya turu, kelekaran, duduk-duduk. Dulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai tempat untuk beristirahat. Karena salah satu di antara cara untuk beristirahat adalah menenangkan batin. Kadang orang zaman sekarang kan piknik, lihat pantai, lihat gunung, kroso seneng, terus balik mulai. Nanti balik mulai wis kesel meneh susah. Kadang saya merasa heran ya, orang Jakarta Pak, dari Jakarta ke puncak berapa jam? Itu kalau nggak macet. Kalau macet 6 jam. Perjuangan orang Jakarta karena dia judek mikir gawean ya, pusing mikir pekerjaan selama di ibu kota, pelariannya kan cuma ke puncak itu. Jumat sore udah berangkat semua, macet kabeh ya. Sudah sampai di sana sudah Sabtu
pagi misalnya, atau Sabtu siang. Sabtu siang, paling nanti Sabtu malam, Ahad pagi sudah harus pulang. Dia hanya menghabiskan waktu di puncak. Itu paling sekian jam. Untuk perjuangannya dia butuh 6 jam, 5 jam. Berangkat macet, pulang macet. Tapi ketenangan batin itu bagi mereka, saya sudah merasa puas dengan ini. Capek dia di jalan terbayar dengan mungkin hanya istirahat sebentar di salah satu villa yang ada di puncak. Yang seperti inikah ketenangan batin orang ahli dunia? Kita lebih bisa membuat ketenangan batin dengan cara apa? Salat. Mendekat kepada Allah, punya masalah, salat. Sehingga dulu Rasulullah SAW menyebut salat sebagai cara untuk istirahat dari masalah. Nah, wallahu ta'ala alam. Pun cekap ya. Sampai jam berapa kita? 6:30. Jam 1. Jam 1 nanti pulang insya Allah. Tenang saja. Oh. Baik. Baik, ini masih ada waktu 15 menit. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang musuh, Nabi Rasulullah pernah berperang, bukan Rasulullah. Saya pernah baca hadis sholat ketika perang. Itu bagaimana khusyuknya, Ustadz? Terus yang dikatakan khusyuk dalam sholat Rasulullah ketika ditunggangi oleh 2 cucunya. Yang itu aja dulu, Ustaz. Terlampau banyak yang perlu ditanya. Jazakallah khair. Baik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam perang, lalu sholat ketika perang itu bagaimana khusyuknya? Kemudian termasuk juga kejadian Nabi SAW sholat sambil gendong cucunya. Kadang beliau pernah sholat, lalu Hasan dan Husain naik ke pundak beliau, ke punggung beliau, kuda-kudaan, dan seterusnya. Ini bagaimana khusyuknya? Jawabannya, memang tidak semua sholat yang beliau kerjakan fokus terhadap satu titik sholat. Sehingga terkadang beliau sholat sambil memikirkan cucunya, sambil mengawasi pasukannya, sambil ini, sambil ini. Namun tidak semuanya hilang. Jadi khusyuk yang ada pada diri beliau tidak semuanya hilang. Ada unsur khusyuk meskipun kadang maksimal, terkadang khusyuk beliau berkurang sedikit karena harus fokus dengan kanan kirinya. Termasuk ketika sholat dalam perang. Sholat dalam perang ya tidak bisa sebagaimana di luar perang. Karena sholat dalam perang kan tetap harus siaga, tetap harus berjaga. Sehingga dalam posisi ini khusyuknya jadinya tidak semaksimal ketika tidak perang. Beliau ketika sholat sambil gendong cucunya, ya kadang mikir cucunya. Nah ini jadi dalil khusyuk itu tidak wajib 100%. Ya, meskipun ketika sholat kita tidak boleh kehilangan khusyuk 100%. Khusyuk tidak wajib 100%, tapi jangan sampai hilang 100%. Karena kalau khusyuknya hilang 100%, sholatnya batal. Contohnya apa, Pak? Sholat mikir ingin buang hajat. Sholat tapi yang dipikir entut. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam mikir ngentut tok. Saking ngampetnya pengen buang hajat. Nah ini nanti sholatnya bisa batal. Nabi SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat sambil menahan ingin makan karena sudah terasa lapar dan punya selera untuk makan makanan yang dihidangkan. Dan juga tidak ada sholat sambil menahan ingin buang air. Sehingga kalau buang air dahulukan agar apa? Tidak mengganggu
sholat. Kebelet pengen pipis, ditahan aja. Sehingga ketika rukuk sujud, waktu ditekuk-tekuk kayak gitu ya makin kebelet. Nah itu kalau kepikiran dari mulai awal sampai akhir, sholatnya batal. Tapi kalau kadang muncul, kadang tenggelam, sholatnya insya Allah masih sah. Wallahu a'lam. Nah kalau terjadi seperti itu dibatalkan. Makanya orang yang pengen ngentut dan desakannya kuat, kemudian dia ngentut, maka silahkan dibatalkan, kemudian nanti mengulangi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin penjelasan saat Nabi membukakan pintu, waktu sholat lalu membukakan pintu. Mungkin pada suatu saat kita juga akan seperti itu. Aplikasinya, pelaksanaannya bagaimana? Apakah kita meninggalkan tempat, membukakan pintu, bacaan sholat sementara di stop lalu nanti dilanjutkan? Bagaimana? Kalau kita ingin membukakan pintu ketika kita sholat, para ulama ngasih batasan ya. Yang pertama, pintu itu harus berada di arah kiblat. Jadi bisa di sebelah kanan arah kiblat atau di depan arah kiblat atau di sebelah kiri. Yang jelas pintu itu di arah kiblat. Ya. Yang kedua tidak terlalu jauh. Ya. Kalau jenengan sholatnya di kamar, untuk bukain pintu harus belok-belok kanan kiri baru sampai pintu, ya tidak boleh ya. Karena begini, orang yang sedang sholat dia tidak boleh memalingkan badannya sampai membelakangi kiblat. Sehingga kalau pintunya ada di belakang lalu dia balik arah, buka pintu, balik sholat, ya batal. Karena dia membelakangi kiblat. Sehingga selama sholat dia tidak boleh membelakangi kiblat. Belok kanan, belok kiri, jadi madhep ngalor, madhep ngidul. Ketika sholat sampai dia sudah enggak kiblat, maka sholatnya batal. Baik. Dan tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, ya nanti terlalu banyak gerakan. Sehingga selesaikan saja sholatnya, nanti baru buka pintu belakangan. Nah. Bacaannya boleh berhenti, boleh lanjut. Bacaannya boleh berhenti, boleh lanjut. Tidak apa-apa, sambil jalan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sehingga dia baca Fatihah sambil buka pintu. Tidak apa-apa. Nggih. Jangan balik arah ya. Boleh ketemuannya balik arah ya. Bisa batal salatnya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau nanya mengenai doa Ustaz. Apakah boleh kita minta doa pada orang yang barangkali mungkin ekstrimnya dia juga nggak pernah sholat, jadi itu kadang-kadang kan kita ditanya gitu mohon doanya Pak. Nah hal-hal semacam itu boleh nggak Ustaz? Dan sebaliknya, apakah kalau kita dimintain doakan ya itu ya secara dohir kita harus mendoakan atau dengan menjawab itu sudah termasuk doa gitu. Baik. Terima kasih. Bolehkah kita minta doa dari orang yang jarang sholat? Ya. Karena kan kita punya kebiasaan. Sebenarnya kalimat kita minta doa kepada orang lain itu bentuk tawadhu ya. Menunjukkan kalau kita ini enggak sombong, tidak ujub, tidak gumedi ya. Tidak merasa sombong di hadapan orang lain. Makanya saat ketemu kita tidak merasa lebih soleh dibandingkan orang itu. Nggih nyuwun dongane, nah minta doanya. Itu bukti bahwasanya kita menghargai orang itu. Saya masih dihargai ya, dimintai doanya. Berarti bukti kita menghargai orang itu. Sebenarnya lebih ke arah tujuan itu. Ketika ada seseorang ketemu orang lain lalu mengucapkan donga dinunga, saling mendoakan.
pangestunipun ya. Mohon doa restunya. Itu lebih kepada penghormatan kepada yang diajak bicara. Nah, kalau secara hukum sendiri, boleh nggak kita minta doa kepada orang yang nggak sholat, bahkan bisa jadi non muslim? Jawabannya, doa itu milik siapapun, Pak, baik muslim maupun non muslim. Sehingga orang non muslim bisa nggak berdoa? Bisa. Dan non muslim ketika berdoa, mungkin nggak doanya dikabulkan? Mungkin. Allah Ta'ala berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik itu ketika berada di lautan, ketika naik perahu berada di lautan, lalu diombang-ambing ombak, da'ullaha mukhlishina lahuddin, dia lupakan semua berhalanya sehingga dia hanya berdoa kepada Allah semata. Lalu Allah selamatkan dia. Selamatkan sampai di darat. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah sudah selamatkan dia sehingga dia bisa mendarat, idahum yusyrikun, balik meneh ning dukun. Balik meneh nglakoni syirik. Sehingga orang kafir itu ketika dalam kondisi terjepit dia berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa itu milik siapapun, baik muslim maupun non muslim. Maka mungkinkah non muslim berdoa kepada Allah dikabulkan? Mungkin. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang jelas ketika di akhirat mereka enggak punya jatah. Karena kebaikan orang kafir semuanya sudah dibalas di mana? Di dunia. Baik. Jika orang kafir saja berlaku, apalagi muslim yang fasik, yang berbuat maksiat, yang meninggalkan sholat, maka masih ada peluang doanya dikabulkan. Wallahu a'lam. Pokoknya yang disian gawa mikrofon menang ya. Masyaallah. Iki sing ngarep tok ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka ingin fokus pada bacaan, Pak, apakah boleh kita sholat itu mengulang-ulangi bacaan? Baik. Terima kasih. Apakah boleh mengulang bacaan? Jawabannya, yang diulang bacaan apa? Surat, bacaan surat, atau bacaan doa? Sholat, surat. Nabi SAW terbiasa seperti itu. Beliau pernah sholat dan beliau terhenti pada bacaan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Ini ada di ayat berapa? In tu'adzibuhum, ada di akhir surat Al-Maidah kalau ada. Di ayat 118. Surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saya tadi salah menyebutkan Asmaul Husnanya. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Jadi beliau memikirkan umatnya di tengah sholat. Lalu beliau mengucapkan umatnya yang banyak melakukan dosa, mereka layak untuk memang layak untuk mendapatkan hukuman. Tapi ya Allah, mereka itu adalah hambamu. Dan Allah mencintai hambanya. Kalaupun engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka itu adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Engkau berhak untuk mengampuni mereka meskipun mereka tidak bertaubat. Engkau berhak mengampuni mereka meskipun mereka masih tenggelam dalam maksiat. Karena Allah Ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ini contoh boleh mengulang-ulang bacaan. Dan dulu juga ada ulama ketika sholat dia hanya terhenti pada lafaz ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus nangis.
Diulang lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambil nangis. Berulang-ulang baca itu. Hanya terhenti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga insya Allah tidak masalah. Selanjutnya, ya, silahkan direbut mikrofonnya untuk ke belakang. Oke. Untuk kami waktu di Jogam, ya istilah Islam jamaah itu biasanya Jogam 358. Jogam itu Jogja Utara Kampus, disingkat Jogam. Ya, Jogam. Bukan, maksudnya Islam jamaah. Itu sholat. Waktu imam dah sholat dan melakukan jamaah semuanya sholat, kami masbuk. Karena tidak masuk barisan, saya tarik yang tengah, saya tarik ke belakang untuk menemani. Ya. Terus yang kanan kirinya biasanya bergeser. Nah ini yang saya tanyakan dalilnya, karena sejak dulu saya belum tahu dalilnya atau semisalnya lah. Nah waktu gurunya ngajari, dia nggak menjelaskan dalilnya. Saya juga pengajarnya ya seperti itu, tapi sampai sekarang tuh saya pikir lah dulu nganggo dalil lopo ya. Ya. Baik, Ya. Masya Allah. Nah, baik. Kalau ada orang yang dia masbuk lalu datang sendirian di belakang shaf, ada hadis yang melarang sholat di belakang shaf. La salata liman shalla khalfas shaffi wahdahu. Tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian. Jadi salat di belakang shaf sendirian maksudnya tidak ada teman kanan kirinya, tidak boleh ya. Nah sekarang apa solusinya ketika orang itu salat di belakang shaf sendirian? Nyun sewu Pak, agak geser ke utara, geser ke kanan ya. Nah, jenengan geser ke selatan. Nah, baik. Nyundul terus dari tadi. Oh, enggak, barusan. Oh, buat nama-nama ya. Nggih. Buat nama baru tadi aja, nyundul kamera. Baik, jadi begini, kita kembali ke tadi ya. Kalau sholat di belakang shaf sendirian apa hukumnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, nggak boleh ini ulama beda pendapat. Apakah sampai tingkatan batal ataukah hanya sampai tingkatan tidak sempurna? Ada dua pendapat. Nah, sekarang kita bicara solusi. Terus solusinya gimana kalau orang itu datang telat? Solusinya yang pertama, narik orang depannya untuk menemani. Ini solusinya ya. Dan solusi ini dulu pernah terjadi di zaman sahabat. Ada sahabat kalau nggak salah Ma'qil bin Yasar. Beliau datang telat, masbuk, lalu beliau tarik salah satu orang yang berada di shaf. Ditarik, disuruh menemani Ma'qil agar bisa sholat berdua. Sehingga kalau ini bisa kita jadikan sebagai riwayat pendukung yang menjadi dalil dasar landasan praktek seperti ini. Alasannya apa? Mungkin praktek yang dilakukan oleh sahabat Ma'qil. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat Ma'qil ini menjelaskan, karena aku tidak ingin sholat di belakang shaf, maka aku minta kamu jadi teman. Sebagai konsekuensinya, shaf yang kosong tadi merapat agar tidak ada shaf yang putus. Sudah? Namun ini ijtihad sahabat, ijtihad Ma'qil. Dan ijtihad sahabat ya sebagaimana status ijtihad sahabat, bisa bernilai benar, bisa bernilai keliru sesuai dengan pendekatan para ulama yang lain dalam melihat dalil. Sehingga ada yang ngasih solusi yang lain. Kalau seperti ini yang dilakukan, maka kasihan sama yang ditarik. Kasihan yang
Ditarik. Kenapa? Menurunkan derajatnya. Yang seharusnya dia berada di saf agak depan, karena ditarik dia jadi di belakang. Dan belum tentu yang ditarik itu bersedia. Kalau yang ditarik nggak bersedia gimana? Hah? Narik nawari liane, plek, gak bersedia, plek, gak nosing gelem. Dan dia berhak untuk tidak bersedia. Dalam pikirannya, kamu kenapa narik saya, bukan sebelah saya? Berarti dia berhak untuk bertahan. Karena dia nggak ingin diturunkan derajatnya gara-gara ditarik ke soft ke belakang. Ya. Akhirnya dia berhak untuk bertahan. Cuman yang jadi masalah kalau dia nggak bersedia, ini narik sebelahnya. Kalau nggak bersedia semuanya gimana? Nggak bisa terjadi. Nah, gimana? Harus. Nah, solusi berikutnya adalah ndresel, nyusup semuatnya. Nah, masalahnya yang kedua ini, bagaimana kalau tidak muat? Sudah ndresep, tetap nggak muat. Ada solusi yang diberikan oleh Syekh bin Baz, ke depan jajari imam. Betul, Pak. Jajari imam. Nah, kalau jajari imam ini boleh. Gimana, Pak? Ya, lewat samping, pintu samping. Kalau bisa, ya. Nah, kalau tidak bisa lagi gimana? Jika memang terpaksanya tetap tidak bisa, sholat sendirian di belakang. Dan insya Allah karena ini kondisinya terpaksa, dia tidak masuk dalam kategori orang yang batal sholatnya. Wallahu a'lam. Sehingga ini masih masuk dalam ranah ikhtilaf. Maka dalil tentang narik itu praktek salah satu sahabat yang tadi kita ceritakan. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, dulu ada riwayat dari para sahabat, ada semacam lomba untuk konsentrasi sholat, khusyuk sholat itu. Apa itu riwayat itu betul, Ustaz? Jadi pada waktu itu para sahabat untuk berlomba untuk konsentrasi untuk khusyuk sholat, dan yang agak mendekati khusyuk dalam riwayat itu katanya Ali bin Abi Thalib. Itu gimana tadi? Terima kasih. Saya baru pertama mendengar ini, Pak. Wallahu alam, saya tidak tahu kalau ada lomba seperti itu. Baru pertama saya dengar ini. Mungkin nanti kalau Bapak ketemu teks Arabnya bisa disampaikan ke kami agar saya carikan ya. Kira-kira ini riwayat yang sahih atau tidak. Nih. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf kami tua-tua masih tanya, Ustaz. Oh, Masya Allah, buatan apa? Karena waktu mudanya itu tidak sering ngaji, jadi kurang pengetahuan mengenai. Kita sama-sama belajar ya. Ada dua tadi ini. Yang pertama kaitannya dengan menggerakkan telunjuk waktu tahiyat akhir. Jadi digerak-gerakkan ya. Begini. Ini apakah memang ada hadisnya? Atau yang kedua yaitu waktu duduk setelah azan menunggu iqamat itu tangannya. Oh baik, tangannya begini ya. Boleh atau enggak? Baik. Ya, makasih. Baik, saya dahulukan dulu ya. Jadi ketika kita sudah masuk masjid lalu menunggu iqamah, Nabi SAW melarang fala taf'al hakadha, jangan lakukan seperti ini. Wa syabbaka baina asabihi. Lalu beliau mempraktekkan, mencontohkan begini. Jangan lakukan seperti ini. Ini disebut dengan tashbik. Disebut dengan apa? Tashbik. Ta, shin besar ya. Ba, ya, kaf. Tashbik. Gerakan tashbik seperti ini dilarang untuk dilakukan
ketika nunggu sholat antara azan dan iqamah. Makanya kalau mendengarkan khutbah Jumat jangan kayak gini. Karena kan khutbah Jumat itu antara azan dan iqamah. Demikian pula ketika jenengan nunggu sholat jangan seperti ini. Jadi tangan dilepas saja. Tapi itu hanya dilarang pada waktu itu saja. Kalau di tempat yang lain boleh nggak Pak? Di luar sholat lagi ngobrol silahkan, tidak masalah. Larangan itu hanya berlaku menjelang iqamah, sebelum iqamah, nunggu antara adzan dan iqamah. Alasannya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Wallahu a'lam. Yang jelas boleh. Jangan lakukan seperti ini, ya gembon, jangan lakukan seperti ini. Kita sendiri juga nggak tahu alasannya ya. Jadi di sini karena tidak bisa pakai alasan logika, maka betul tadi prinsipnya ya, sami'na wa ata'na, madep mantep melu imam, melu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang pertama terkait posisi telunjuk saat tasyahud itu digerakkan atau diem. Memang dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan untuk digerakkan. Ada yang mengatakan dianjurkan untuk diem dan tidak digerakkan. Jadi ada dua pendapat ulama. Dan kita seharusnya saling menghargai. Saling menghargai dalam arti gimana? Ya tidak perlu saling menyalahkan. Sehingga kalau ada orang yang sholat kok jarinya digerak-gerakkan, jangan loro hati, cekeli. Sholat kok dolanan. Oh enggak, itu enggak dolanan itu Pak. Itu mengamalkan sunnah. Karena dia enggak ngerti. Akhirnya ketika digerakkan dicekeli Pak. Orang itu sholat kok dolanan. Padahal itu mengamalkan sunnah. Sudah? Nah terus yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Jadi begini ceritanya ya. Ceritanya begini Pak. Ada seorang ulama. Ini hadisnya dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr punya murid. Nah muridnya ini punya murid jumlahnya kalau tidak salah 14. Jumlahnya 14. Dari 14 murid ini yang 13 mengatakan Nabi SAW berisyarat. Satu orang mengatakan beliau berisyarat dan menggerakkan. Sehingga ada keterangan satu orang yang ngasih tambahan apa? Menggerakkan. Nah ibaratnya begini ya. Di sini kan ada 50 orang, 50 peserta. 49 peserta mengatakan sanlat dilaksanakan misalnya 3 hari. Ya, 49 orang mengatakan sanlat dilaksanakan 3 hari. Satu orang mengatakan sanlat dilakukan 2 hari 2 malam. Beda dia informasinya. Nah informasi yang beda ini bisa nggak diterima? Apakah bisa diterima? Informasi beda ini sifatnya ngasih tambahan. Sifatnya ngasih tambahan. Sanlat dilakukan di gedung MIPS 3 lantai. Satu orang mengatakan sanlat dilakukan di gedung MIPS 4 lantai. Dia ngasih tambahan informasi. Baik, tambahan informasi ini diterima atau tidak? Nah, satu orang ini ternyata adalah ulama yang sangat terpercaya. Jujur, tidak pernah dalam pengalaman hidupnya diketahui berbohong. Namanya Zaidah bin Qudamah. Namanya Zaidah bin Qudamah. Yang digelari oleh para ulama dengan Thiqatun Thiqat. Orang yang terpercaya di kalangan yang terpercaya. Wis pokoknya nek ngomong mesti bener. Itu namanya Zaidah bin Qudamah. Namun teman-temannya ini juga orang-orang besar-besar semua, orang-orang yang sangat terpercaya. Nah jadinya informasi dari banyak orang terpercaya
ketambahan informasi dari satu orang terpercaya. Nah, terus terjadilah khilaf, beda pendapat. Ada yang menilai tambahan ini enggak benar. Ada yang menilai tambahan ini benar. Maka muncul perbedaan tadi ya. Ada yang menggerakkan dan ada yang diam. Nah, kita karena sebagai orang awam yang enggak ngerti tentang proses penilaian itu, maka yang bisa kita lakukan adalah meniru ulama. Nah, praktek ulama gimana? Ya, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Berarti selanjutnya pilih salah satu, silahkan saling menghormati. Ngaten nggih? Alhamdulillah. Pun cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pun cekap. Ini mungkin Terakhir ya. Salam. Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustadz, saya pernah melakukan dan ini sering dilakukan, bahkan ini kebiasaannya itu sholat suruk, Ustadz. Ya. Ini saya juga melakukan dan saya tuh pernah di Wonosobo itu mengikuti sholat subuh dan mengikuti kajian. Itu setelah kajian itu juga katanya terbiasa melakukan sholat suruk. Itu gimana, Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat syuruk itu sama dengan salat duha pertama. Salat syuruk sama dengan apa? Salat duha pertama. Sehingga ada orang yang berada di masjid, salat subuh, kajian sampai selesai. Nah, mumpung sudah masuk waktu duha dan dia belum batal, lalu dia salat duha pertama. Karena daripada nanti pulang sampai rumah wis eleng sapi, eleng wedhus, makani pitik, durung ngarit, resik-resik oma, rasido salat. Maka dia manfaatkan posisi dia ketika masih dalam suasana siaga beramal. Siaga beramal di mana, Pak? Belum batal. Langsung dia salat. Itulah salat syuruk. Nah, tentang keutamaannya ada hadis yang menyebutkan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, lalu dia berzikir, termasuk melu ngaji sampai terbit matahari, kurang lebih tingginya 1 meter, kalau dilihat wis rodok dhuwur. Kemudian sholat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Masya Allah, besar ya pahalanya ya. Ya, makanya kalau bisa seperti itu silahkan dilakukan. Cuman ini hanya berlaku di masjid, bukan di kelas. Kalau di kelas kayak gini, aturan itu tidak berlaku. Nah, ini ulama beda pendapat derajat hadisnya. Ada yang menilai hasan seperti Syekh Albani menilai hasan, dan ada yang menilai dhaif. Ada 2 pendapat, ada yang menilai hasan dan dhaif. Namun yang menilai dhaif tidak melarang orang sholat syuruk, karena itu sholat duha pertama. Cuman apakah dapat keutamaan itu? Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak dapat. Wallahu a'lam. Masih boleh sholat duha, kan waktunya panjang dan tidak harus jadi satu. Sholat duha jam 6, nanti jam piro meneh sholat meneh, jam piro sholat meneh, silahkan. Baik, cukup Ustaz, insyaallah. Walhamdulillah, demikian. Semoga bermanfaat. Dan ini pertemuan kedua dengan saya. Dan nanti akan ada berapa sesi lagi? Ada 2 Ustaz, sama 2 sesi lomba, lagi ya. ada lomba. Baik, setelah itu ujian. Pun siap dereng? Ujian kehidupan di luar. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.